Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Perkenalkan, nama saya Sudarsan dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Cuma emang channel ini lebih dikenalnya itu sebagai channel yang sering membahas saham IPO. Nah, setelah rentetan review saham IPO, kita rehat sejenak ya di video kali ini. Udah banyak konten dan juga tips yang ingin saya bagikan kepada Sobat Maya, tapi terhalang oleh rentetan jadwal saham IPO ini. Nah, jadi pada video kali ini, saya akan sharing kepada Sobat Maya, terkhususnya yang masih pemula, bagaimana cara saya melakukan screening terhadap saham-saham yang dapat saya jadikan watchlist. Kita tahu sendiri ya, di bursa kita ini ada lebih dari 800 saham. Gak mungkin kita bisa screening saham tersebut satu persatu. Kalaupun bisa, pastinya butuh waktu yang lama banget. Makanya, kita butuh tools yang dapat membantu kita dalam melakukan screening saham. Dengan bantuan tools ini, saya bisa melakukan screening saham itu kurang dari 10 detik. Mantap banget nggak tuh? Hemat waktu dan juga tenaga. Di tengah kesibukan saya saat ini, tools ini sangat amat membantu. Mungkin beberapa di antara Sobat Maya udah tahu nih tentang tools ini. Udah pernah saya singgung juga di video-video yang dulu. Yep, benar banget. Tools yang saya gunakan ada di aplikasi Stockbit. Menurut saya, aplikasi Stockbit ini cocok banget bagi para pemula yang baru mulai ingin investasi atau trading saham. Ataupun bagi para Sobat Maya yang udah expert di dunia saham. Jual beli saham di Stockbit ini mudah banget ya. Benar-benar user-friendly, lalu fee brokernya juga rendah. Dan tentu saja yang paling penting adalah aman karena udah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan juga BEI. Bagi Sobat Maya yang tertarik membeli saham IPO, bisa juga melalui Stockbit. Terlebih bagi yang nggak mau ribet dan juga repot mendaftar di websitenya eIPO, Stockbit ini sangat membantu. Jadi, untuk screening saham, saya menggunakan fitur screener di aplikasi Stockbit. Bisa untuk teknikal dan bisa juga untuk fundamental. Tapi, biar video ini nggak terlalu panjang, saya akan share mengenai teknikal aja di video kali ini. Biar lebih ngeh, langsung aja kita ke contohnya. Pertama-tama, tentu saja kita buka dulu aplikasi Stockbit-nya. Jadi, di halaman awal Stockbit, kita pilih bagian Search, lalu pilih Screener. Di bagian atas, ini ada 3 bagian. Yang paling kiri adalah Create Screener untuk membuat screener saham sesuai kriteria kita. Lalu, Favorite Screener itu adalah screener dari Stockbit yang banyak dipakai. Dan yang paling kanan itu adalah screener yang udah kita simpan sebelumnya. Lalu, di bagian bawah itu ada Preset Screener. Untuk Preset Screener sebenarnya itu udah bagus ya. Tapi kan terkadang kita butuh kriteria lain yang sesuai dengan kemauan kita. Karena hal inilah kita akan membuat custom screener yang sesuai dengan kriteria kita. Jadi langsung aja kita klik Create Screener. Di sini saya akan tunjukkan kepada Sobat Maya salah satu screener yang paling sering saya pakai dan juga step by step cara settingnya. Nah, untuk nama screenernya kita tulis aja ya, saham uptrend. Sesuai nama screenernya, pertama-tama kita cari dulu nih saham yang uptrend. Nah, salah satu ciri dari saham uptrend adalah harga sahamnya itu berada di atas harga MA 200. Bagi yang belum tahu, MA itu adalah singkatan dari Moving Average ataupun rata-rata pergerakan harga saham dalam periode tertentu. Kalau MA 200 berarti rata-rata pergerakan harga sahamnya dalam 200 hari terakhir. Nah, untuk cari saham yang harganya itu di atas MA 200, itu caranya gampang banget. Kita tinggal klik tambah rules, lalu pilih rasio versus rasio. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, itu Sobat Maya nggak perlu panik ataupun bingung ya. Sekilas emang terlihat ribet, tapi sebenarnya gampang kok kalau udah mengerti. Untuk di bagian sini, itu tanda matematika ya. Yang paling kiri itu berarti lebih kecil dari, lalu lebih besar dari, lalu ada lebih besar sama dengan, lalu lebih kecil sama dengan, dan terakhir sama dengan. Untuk mencari saham yang harganya itu di atas MA 200, pertama-tama kita pilih dulu rasionya. Cara carinya gampang banget. Kita tinggal klik price, lalu pilih price MA 200. Lalu di bagian angka pembanding, kita ketik 1. Lalu rasio yang ada di bagian bawah, kita pilih price. Nah, cara bacanya seperti ini. Kita akan melakukan screening terhadap saham yang harga MA 200-nya itu lebih kecil dari harga sahamnya. Alias, harga sahamnya berada di atas harga MA 200. Langsung kita tes untuk screening. Setelah kita screening, ternyata masih ada banyak banget ya sahamnya. Ada 225 saham. Nah, di sini karena kebanyakan, kita akan tambah lagi nih untuk kondisi screenernya. Di sini saya akan menambahkan kondisi di mana harga MA 50 berada di atas harga MA 200.
Caranya gampang, tinggal ikutin aja step by stepnya. Lalu setelah kita screen, sahamnya itu sekarang ada 195 saham. Masih banyak ya, kita tambahkan lagi screeningnya. Di sini saya akan buat kriteria di mana harga MA50 itu harus berada di bawah harga saham. Caranya tinggal seperti ini, lalu kita screen. Di sini saham-saham yang masuk ke dalam kriteria kita udah berkurang banyak ya. Sekarang sisa 95 saham. Saya akan lakukan tambahan screening. Kriterianya adalah di mana harga saham itu berada maksimal 10% di atas harga MA50. Begitu kita screen, akan tersisa 63 saham. Udah lumayan enak ya, karena sisa sedikit. Nah, cuma di sini ada masalah nih Sobat Maya. Bila Sobat Maya lihat nih contohnya SMMA. SMMA ini sahamnya itu nggak liquid. Jadi kalau misalnya kita mau masuk atau keluar, itu agak susah. Makanya kita akan tambahkan screening lagi nih, di mana transaksi hariannya itu minimal 1 miliar. Ini pun sebenarnya bukanlah kriteria saham liquid ya, tapi at least kalau retail plankton seperti saya, itu masih bisa lah masuk di saham yang transaksi hariannya itu minimal 1 miliar. Nah, cara kita menambahkan kriteria tersebut adalah kita tinggal pilih basic ratio, lalu pilih value di atas 1 miliar. Voila, screenernya pun selesai. Saat ini tersisa 24 emiten aja. Nah, dari 24 emiten ini, Sobat Maya tinggal pilih nih, mana saham yang karakteristiknya itu udah Sobat Maya kenal, lalu sektornya yang lagi manggung, dan lain sebagainya. Enak kan ada screener seperti ini? Hidup jauh lebih mudah. BTW, untuk screenernya di Stockbit ini pakai data real time ya. Jadi hasil screeningnya itu bisa berbeda-beda tergantung kapan screeningnya. Dan alternatif bagi yang nggak mau bikin dari awal screenernya, bisa juga pakai screener dari yang ada di preset screener, lalu diedit dan ditambahkan dengan kriteria yang sesuai dengan keinginan. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya kali ini mengenai fitur screener yang ada di aplikasi Stockbit yang tentunya sangat memudahkan hidup kita sebagai seorang investor ataupun trader saham. Jika masih terdapat pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar ya. Yang namanya screener belum tentu bisa bikin kita cuan. Tapi screening ini akan sangat memudahkan kita dalam mencari saham-saham yang sesuai dengan kriteria kita dan tentunya kemungkinan dapat menghasilkan cuan bagi kita. Kalau udah selesai analisis, jangan lupa untuk transaksi jual beli saham di aplikasi Stockbit ya. Biar Stockbit juga bisa long lasting dan terus bantu kita retail plankton ini dengan fitur-fiturnya yang bermanfaat. Jika merasa terbantu dengan video ini dan mau saya jelaskan untuk fitur lainnya yang ada di Stockbit, feel free untuk meninggalkan komen di kolom komentar ya. Bagi yang belum download Stockbit, jangan lupa untuk segera download ya. Link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Biar kita bisa makin sering cuan di dunia saham yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.